Sekarang pukul 11 pagi di Louisville, Kentucky, di mana polisi merespons panggilan 911 yang mengkhawatirkan tentang sebuah tas mencurigakan yang dipenuhi belatung ditemukan di sebuah rumah yang sebagian dihuni oleh pacar seorang wanita yang baru-baru ini ditangkap karena pembunuhan. Pemeriksaan kesejahteraan pada perempuan kulit hitam. Benar-benar menit yang gila. Jadi ada apa sebenarnya? Orang ini tampaknya memang berpacaran dengan perempuan itu. Dia kabarnya ditangkap akhir pekan ini karena membunuh seseorang di Beachville. Orang ini sudah hilang. Mereka tidak melihat siapapun di gedung itu sejak tanggal 15 dan ibunya bilang dia hilang. Aku meneleponnya. Aku bicara dengan ibunya pagi ini. Kami turun ke ruang bawah tanah, ke ruang merangkak. Di sana baunya benar-benar busuk dan ada sebuah kantong di sana yang penuh belatung di bawahnya. Sejumlah seperti papan kayu dan langit-langit. Bagian atas. Oke, ya, tidak ada orang lain yang pernah masuk ke sana. Aku? Kami masuk ke ruang merangkak. Oke, kalian bertiga silakan berikan kartu tanda penduduk kalian dan tunggu sebentar. Biar aku... Jika bergerak lebih jauh, aku akan hubungi bagian pembunuhan. Pemilik rumah susun yang terlihat di sini bersama dua pekerja mengatakan mereka menemukan sebuah tas yang dipenuhi belatung di area basement. Dan mulai curiga setelah ibu dari pria yang tinggal di sana diduga mengatakan kepadanya bahwa dia belum mendengar kabar dari putranya selama hampir 2 minggu. Saksi menyebut penghuni yang hilang itu berpacaran dengan Sarah McQuillan, 44, yang ditangkap sebagai tersangka pembunuhan di kasus lain. Hei Sersan, jadi ternyata, ya, ini ada hubungannya dengan Sarah McQuillan. Dan bahwa dia hilang. Kapan terakhir kamu bilang mereka melihatnya? 1994, aku juga nggak tahu kenapa. Tanggal 15 September. Dan mereka sudah masuk ke apartemennya. Namun mereka mengatakan tas itu penuh belatung dan berbau busuk seperti daging membusuk. Saya akan langsung menelepon. Saya akan menelepon bagian pembunuhan. Oke, sampai jumpa. Mungkin itu sudut mati, tapi saya tidak mau. Tidak, saya tidak mau mengambil risiko. Itu terlalu dekat dengan kebetulan. Terima kasih teman-teman. Oke, kamu masuk video lain? Sudah masuk? Saya masuk rumah, ganti kunci membukanya karena mereka tidak mau masuk kecuali kami punya akses. Saya mengganti cerita. Seminggu lalu, polisi yakin Sarah menembak dan membunuh Jerry Cardin, 64 tahun lalu, menyembunyikan mayatnya di ruang merangkak rumahnya di Louisville. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian, sesuai dengan rentang waktu ketika penyidik meyakini Sarah kembali beraksi, menikam dan memenggal kepala Douglas Brooks yang berusia 39 tahun, sebelum juga menyembunyikan mayatnya di ruang merangkak. Yaitu membawa kita ke 27 September saat polisi menyatakan Sarah tertangkap mengemudi truk Jerry dengan barang bukti di baknya, termasuk rekaman kamera pengawas yang diduga menunjukkan tersangka mengambil barang-barang dari rumah Jerry dan menyimpannya di truk milik korban. Polisi menyatakan Sarah mengaku menikam pria 64 tahun hingga tewas lalu menyembunyikan jasadnya. Dia juga diduga mengaku menggunakan pistol dalam kejahatan itu yang kemudian ditemukan di dalam tas tangannya. Itu membawa kita kembali ke beberapa jam kemudian, di mana polisi akan menemukan korban kedua yang diduga oleh Sarah. Kamu berkomunikasi dengan siapa yang bilang belum melihatnya? Nomor 4, nomor 4, nomor 3, oke. Pagi ini aku bicara dengan ibunya dan dia bilang, Aku sudah dapat nomornya. Halo. Hai Pak, Ini Mark. Hai. aku di sini tepat di sini di Barcelona, Woodman. Kami punya seorang pria yang hilang, tampaknya sejak tanggal 15 dan tampaknya dia berhubungan dengan Sarah McQuillan. Dan pengelola properti datang hari ini untuk masuk ke apartemennya karena dia sudah hilang. Mereka mengebor kunci, masuk ke apartemen, tidak melihat sesuatu yang mencurigakan, dan kemudian masuk ke ruang bawah tanah. Dan ada, kamu bilang, itu adalah kantong sampah. itu kantong sampah, kami tidak menyentuhnya, tapi ada beberapa barang di atasnya dan ada belatung di atasnya. Ada kantong sampah yang di atasnya ditumpuk barang-barang lain, tapi kantong sampah itu sendiri dipenuhi belatung. Dan itu kelihatannya menjijikkan. Ternyata baunya sangat menyengat. Bagaimana kalian akan menggambarkan baunya?
Maksudku baunya seperti jalan buntu. Keren sih, seperti bangkai hewan. Menurutku baunya seperti bangkai. Aku sudah belum pernah mencium mayat. Begitu masuk pintu bawah, kamu langsung mencium baunya. Ya, oke. Dan penyewa lain juga mengeluhkan bau yang sama. Ya, Apakah ibunya pernah mengatakan apa hubungannya dengan tersangka pembunuhan itu? Pacar putus nyambung, saya rasa begitu. Oke, Kami sudah sering menerima laporan tentang mereka di sini. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Baunya dan semua karpet menggantung di tepi kiri. oke, ikuti benderanya. oke, terima kasih. Kamu nggak punya selotip atau apa gitu kan, Greg? Kamu nggak punya selotip atau apa gitu? Kamu punya selotip? Ya, Apalagi yang perlu kita lepas? selain bagian belakang. Pintu. Jangan. Ya, jadi 3 pria ini, dia adalah manajer properti, dan 2 orang ini adalah petugas pemeliharaan. Mereka datang pagi ini, sepertinya kemarin pekerjaan harian. Ibu dari pria yang hilang yang tinggal di sini menelepon dan berkata, "Hei, anak saya belum terlihat sejak awal September. Dia adalah pacar dari Nona Quilen." Mereka menerima 3 panggilan telepon yang langsung ditutup. Ya, jadi Tubuhnya tergeletak. Itu terjadi di West East? ya, ternyata begitu. Dia bilang para tetangga selalu menelepon tentang Nona Quilen dan dia karena mereka sering bertengkar hebat sampai ribut besar di rumah. Jadi dia ada di bawah. Di mana? Di ruang bawah tanah? Kamu harus masuk ke dalam. Ya, aku akan mengamankan pintu belakang sekarang. Katanya pintu itu ada di belakang. Mereka bilang baunya hilang, padahal masih bau. Tidak. Ngomong-ngomong, apa yang dibuktikan kamera tubuh di hukum dan kejahatan? Mungkin bahwa dunia ini tidak bisa diprediksi, dan kadang-kadang ketika situasi yang menakutkan dan tak terduga itu muncul, memiliki pengacara yang hebat sangat penting kan? Nah, disitulah mitra dan sponsor kami Morgan & Morgan berperan. Ini bukan hanya tempat yang membuat topi yang sangat bagus. Ya, yang ini sebenarnya pas di kepala saya. Bukan, ini adalah firma dengan lebih dari 1.000 pengacara. Kamu tahu kenapa mereka punya banyak sekali? Karena mereka sering menang. Dalam beberapa bulan terakhir, Morgan & Morgan memenangkan 29 juta untuk pesepeda di Philadelphia, 27 juta untuk korban kecelakaan mobil di Florida, dan 56 juta untuk korban kecelakaan mobil di Georgia. Setelah asuransi menawarkan 0 pada klien itu. Dan bahkan jika Anda berpikir kasus Anda tidak bernilai jutaan dolar, mengapa tidak mulai mengajukan klaim dan memperjuangkan apa yang memang layak Anda dapatkan? Dan Morgan membuatnya sangat sederhana. Klaim dapat dimulai dari ponsel hanya dengan 8 klik, memudahkan proses di forthepeople.com jika Anda terluka. Ketik _ LC Bodycam atau klik tautan di deskripsi dan komentar yang disematkan. Saksi mengatakan pada polisi pasangan itu sering bertengkar hebat sebelum pria tersebut menghilang. Seorang petugas lalu ke ruang bawah tanah untuk mengonfirmasi kecurigaan saksi. Halo, dia menaruh pria di ruang merangkak diam-diam. Iya. Ya. Iya, aku pergi, butuh korek. Ya, baiklah. Ya, aku baik-baik saja. Bisa kamu ambil itu? Bisa kamu ambil, Tuan? Turun ke sini. Ya, apakah kamu menemukan sesuatu? Aku tidak menemukan tas yang mereka maksud, tapi astaga. Tuan Richardson, Ya, dia yang memakai polo putih. Sudah mendekat. Itu adalah kematian. Itu adalah bau kematian. Tanpa ada lalat yang mengerumuninya. Di mana kantong kecilmu? Sedang mencoba mencarinya?
Dia bilang ada di ruangan ini ke kanan, tapi aku tak melihatnya. Ya, itu mengarah ke sini. Tapi aku tidak melihat tas atau apapun. Ya, biar aku mundur dulu karena ada... Banyak sekali ruang. Apakah kita yakin itu bukan berasal dari atas? Tidak, apartemennya sudah diperiksa dan mereka bilang tas itu yang ada belatungnya. Tepatnya di mana? Kalau kamu masuk ke ruangan sebelah itu, Oke, begitu kamu belok ke kiri di sini, ada banyak barang rongsokan di sini, ada gulungan bantalan atau sesuatu, itu tepat di sebelah bantalan, kamu bisa lihat belatungnya. jadi kamu belok kiri dari tangga di mana dia baik-baik saja. Begitu kamu masuk ke sana, lihat ke kiri, ada banyak sampah dan ada sebuah tas di bawah beberapa barang. Ya, sepertinya dia ada di sana. Petugas itu menemukan tas yang dimaksud terselip di bawah tumpukan barang bekas di ruang merangkak, lalu segera keluar untuk melaporkan temuannya di bawah kaki mereka. Oke, Apakah itu benar-benar mayat? Itu bukan hanya sampah. Kami tidak membawanya ke sini untuk sampah. ini sesuatu. Ini meleleh. Ini, kamu bisa kembali ke depan. Itu karpet atau di tempat sampah? Tidak, itu digulung. Itu terkubur di bawah lapisan insulasi, mirip matras olahraga. Terima kasih. Saya tidak akan memindahkan apapun kalau saya sedang mencoba memastikan itu apa atau bukan. Itu sesuatu. Itu sesuatu, Dit. Kita tidak mau membawa kasus pembunuhan ke sini. Kita akan pergi, harus menggali. Itu yang akan terjadi. Kita harus memastikan, kita akan pergi, harus mengeluarkannya. Oke, Jadi siapa yang hubungi bagian pembunuhan? bukan aku. Itu kata mereka. Mereka menelepon lagi dan bertanya, kamu masih mau di sini? Cukup verifikasi? Apa yang saya konfirmasi, sudahkah saya memberitahunya? Saya bilang, saya tidak tahu apa yang ada di ruang bawah tanah, tapi pasti ada yang membusuk. Benar? Dan mereka bilang, ya, Beritahu saja kepada mereka bahwa kamu sudah menemukan apa yang ditemukan. di mana letaknya? Tapi kamu tanpa Itulah yang tidak aku inginkan. pastikan mereka memang ingin mengganggunya sebelum kita bertindak. Sudah lama, sejak aku terakhir kali mengendus. Itu akan terjadi dan meresap ke seragam gadis itu semalaman. Kalau kita lihat dari garis waktunya, kurasa sekitar waktu yang sama. Ukuran belatungnya menunjukkan ini baru terjadi. Penyelidik kemudian mengonfirmasi bahwa korban adalah Douglas Brooks yang berusia 39 tahun yang juga dipastikan tewas akibat ditusuk. Namun berbeda dengan korban lain yang diduga oleh Sarah, Douglas kehilangan kepalanya, sebuah kepala yang tidak pernah ditemukan. Dia bilang ke saya, tapi saya tidak bisa menerimanya. Maksud saya majalahnya, airi kuku saya di situ. Kamu lihat yang gemuk itu? Itu yang gemuk yang ada di sana. Ada ulat gemuk, tapi kebanyakan tidak selebar itu. Jadi, Tapi itu benar-benar seperti menetes, seperti kelabang gemuk. Mungkin saja dia ada di lantai. tidak. Jadi kamu tahu kan rumah-rumah tua ini, biasanya punya ruang merangkak, ada ruang bawah tanah, lalu ada juga ruang merangkak yang tanah dan semacamnya. Ya, biasanya banyak barang diselipkan di sana, seperti busa insulasi lama dan tikar. Iya. Kelihatannya cuma barang-barang yang mereka copot, seperti waktu mereka renovasi dan langsung dilempar ke sana. Ada sebuah tas yang terkubur di bawah semua itu yang jadi sumber bau menyengat di ruangan ini. Itu letaknya terkubur di bawah semua barang itu. Itu ada di atasnya? Di atas rak kecil yang ada di bawah sana. Dan kamu bisa... Mendengar lalat-lalatnya. Ya. Jadi mereka tinggal di yang ini. Ya, dia tinggal di apartemen seberang. Untuk mencapainya, kamu harus memindahkan semua barang itu yang bisa membahayakan dia dan membuat kantongnya semakin robek. Ya, jangan sampai kantong robek. Ada juga dinding penahan kecil setinggi pinggang. Maksudku, itu hanya tanah hingga dinding samping aslinya ditumpuk di atas rak tanah yang dipadatkan. Itu kurang benar-benar bekerja keras untuk melakukan semua itu. Ya, seperti yang dia lakukan dengan yang terakhir. Lihat orang lain di papan lantai. Jika ini hal yang sama, Ya, sepertinya memang begitu.
Itu berjalan seperti bebek, bersuara seperti bebek. Aku akan berkeliling dan menang. Mungkin saja. Kamu cukup kosong, aku tahu. Tapi hei, Ini sampah. Tidak. Sesuatu yang hidup. Sebelum kita hanya membuka pintu, Itu sesuatu yang besar dan hidup. Ini membuat saya teringat semua acara kriminal itu. Kamu tahu saat mereka menggali lalu ada yang temukan mayat, semua langsung bilang, ya Tuhan baunya. Ya, tidak, kamu akan mencium baunya sebelum menemukannya. Sekarang para detektif tiba di lokasi kejadian. Kapan kamu mendapatkannya? Kamu masih punya tugas untuk dikerjakan. awalnya kalian lari dan masuk 10 besar dari 44. Baik, mari kita serbu kastil, teman-teman. Katakan padaku jam berapa Fort Baker masuk. Unit pertama tiba pukul 11.04. Sama-sama, 34. Kami di sini untuk berbicara tanpa tahu maksudnya. Seseorang berlari keluar. Aku tidak tahu. Semoga kalian semua tidak memakan aku. Aku sudah di sini sejak jam 4.30, 5.30. Dia saat aku mengonfirmasi langsung padanya, kurasa begitu, aku di sini saat ini. Jika dia benar-benar bersalah, ya. Saya ingin segera memutuskannya. Itu dia. Oh iya, itu dia. Aku lihat dia melakukan ini dan aku seperti, ya aku dapat. dia agak mirip dengan cewek yang dulu pernah jadi pembunuh berantai yang pernah disebut-sebut itu. Aku lupa siapa namanya. Itu yang aku pikirkan. Ternyata alat kejutnya nggak berfungsi. yang keren pun malah menyetrum waktu mereka mencoba. Dia membuat korban sepatu dan bermain di ruang merangkak, bayi yang tampak keren. Penutup yang buruk. Apa motif si pembunuh berantai? Seorang perempuan, mungkin Sarah, dan dia melindunginya seperti menutupi dirinya sendiri. Para pemain, Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ya, kurang lebih seperti itulah penampilannya. sedikit. Dia mengaku pada yang pertama, tapi tidak pada yang ini. Kami tidak pernah menjawab. Oh ya, kalau kamu menangkapku, aku juga. Itu akan membantu kita. Apakah ini ruang bawah tanah bersama? Iya. Itu benar-benar berisiko besar. Itu bukan ruang bawah tanah. Sepertinya jarang ada yang ke sana. Itu seperti ruang bawah tanah nenekku, lembab dan kotor. Ya, itu salah satu ruang bawah tanah tua yang berlantai tanah. Petugas kembali ke depan rumah dan mencoba menyusun apa yang mereka pikir terjadi di sini. Enggak, jadi begini. Kamu tahu kan rumah-rumah tua itu? Mereka punya semacam ruang kosong yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ada tumpukan barang yang menumpuk sampai sekitar 3 meter ke belakang. Dan kamu bahkan nggak bisa menjangkaunya. Tapi di tempat ada gunungan dan ada insulasi, kamu bisa lihat kantong sampah di bawahnya dan belatung. Ya, maksudku terlalu kebetulan. Benar? Aku sudah bilang ke Sersan sebelum pergi dari divisi, memang begitu. Apa dia jadi janda hitam? Membunuh 2 orang, memasukkan ke kantong sampah, lalu menyimpannya di ruang bawah tanah atau sempit. Mungkin saja kami sudah melaporkannya. Sarah A. yang sudah berada di penjara saat penemuan ini didakwa terlibat dalam pembunuhan. Keterlibatan tingkat 2 dalam pembunuhan, 2 tuduhan penyalahgunaan mayat, 2 tuduhan menghilangkan barang bukti, serta pencurian. Perempuan 44 tahun itu mengajukan permohonan Alford yang memungkinkan terdakwa tetap mengaku tidak bersalah namun menerima cukup bukti untuk dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Jadi yang terjadi itu kemarin, hari kebalikan. Pekerjaan datang ke sini karena mereka bilang, "Hei ibu, telepon ya, ibu belum melihat putranya sejak awal September." Tetangga-tetangga bilang mereka belum melihat dia sejak 15 September atau sekitar tanggal itu. Hari ini dia menelepon dan memintanya datang ke sini, berniat mengusirnya karena belum membayar sewa. Jadi, mereka mengetuk pintu, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa. Melihat jendela pecah, mereka langsung mendobrak dan mengganti kunci. Saya tidak tahu alasan mereka ke ruang bawah tanah, tapi mereka tetap turun ke sana. Dia bilang, saat pintu pertama dibuka, bau langsung menyergap mereka.
Mereka memberitahu lokasi, tapi aku dan Woods tetap tidak menemukannya. Kami mencium bau dan melihat bendera, tapi tidak menemukan. Lalu dia berkata, Itu ada di bawah sana. Dan aku sama Bob, karena kami kami di sini dan kami tidak. Memang begitu.